Bab 1326 memerangi peringkat 8. Itu Scarlet Firmament, saya mendengar bahwa dia sudah setengah langkah Tuhan. Biar aku yang berurusan dengannya. Tetua bersisik abu-abu memiliki ekspresi tenang dan santai. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menghilang. Yang mulia telah pergi, tapi tempat ini mungkin akan baik-baik saja. Seorang tetua dari Balai Setan Surgawi dengan rambut biru tua yang bertanggung jawab untuk memantau area ini tampak sedikit khawatir. Operator lain di aula tersembunyi ini juga agak khawatir. Mereka tidak terlalu kuat dalam bertarung dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, pengunjung mereka kali ini adalah seseorang dari Tanah Suci Ruang Waktu. Di alam dewa kuno yang sunyi, Tanah Suci adalah faksi tuan yang luas dan perkasa. HMPH, dengan saya di sini, apa yang harus Anda takuti? Pada saat ini, suara dingin dan menyeramkan keluar dari bayang-bayang. Seorang pria dengan punggung lurus dan mata gelap dan keruh seperti hantu melayang keluar. Musim semi dewa kuno Nether. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi menggigil. Dengan dewa kuno Nether Spring di sini, secara alami tidak akan ada masalah. Penatua dengan rambut biru tua tersenyum tipis. Pada saat ini, titik merah muncul di layar besar di depannya. Ada penyusup, Penatua segera memanggil. Target mereka adalah lokasi kita. Orang-orang di sebelahnya menoleh dan mencatat. Hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Dewa kuno Nether Spring dengan dingin mencibir, matanya mulai berputar. Kabut mata air yang suram menyembur dari matanya. Jika orang normal melihat ini, mereka akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki mata air kuning dunia bawah. Suara mendesing, suara mendesing. Seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba keluar dari kabut. Salah satunya adalah seorang pria kulit hitam gelap memancarkan aura jahat dari Ghost Dao. Wanita, di sisi lain, suci dan tegak, peri murni. Saat keduanya muncul, mereka melesat ke udara. Bukankah itu duo dewa suci iblis terkenal di seluruh zona Antian? Dikabarkan bahwa mereka berdua berada di puncak peringkat 8. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Nether Spring telah membuat mereka menjadi tubuh abadi samsara. Petik 2. Koridor melalui Balai Setan Surgawi itu rumit dan terjalin. Jika Zhao Feng tidak memiliki bimbingan iblis mendalam dewa kuno dan yang lainnya, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari tahu di mana kucing kecil pencuri itu disimpan. Suos, suos. Satu atau dua sosok kadang-kadang akan bergegas keluar dari koridor terdekat. Tetapi saat mereka maju lebih jauh, mereka bertemu dengan semakin sedikit orang. Pada saat ini, seorang pria parubaya berambut pendek terbang. Dia memiliki budidaya dewa kuno peringkat 7. Iblis mendalam dewa kuno, kemana kau pergi? Pria parubaya itu bersahabat dengan iblis mendalam dewa kuno. Tangkap dia, Zhao Feng memerintahkan. Dia perlu mencari jiwa orang ini untuk memahami situasi saat ini. Jika semuanya menyerang bersama, mereka pasti bisa menaklukkan orang ini dalam sekejap. Iblis mendalam dewa kuno tidak membalas pria parubaya itu dan malah segera menyerang. 4 keturunan dewa mata lainnya juga menyerang, semuanya mengaktifkan garis keturunan mata mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya itu ketakutan. Saat ini, di dekatnya, mata perak melamun seukuran kepala tiba-tiba muncul. Penjara jiwa, mata perak yang tertanam di udara langsung melepaskan teknik garis keturunan mata. Sesaat kemudian, jiwa pria parubaya itu terikat oleh rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, duri black metal menusuk ke dalam jiwanya. Penjara jiwa menjerumuskan jiwa pria itu ke dalam siksaan ilusi. Sedetik di dunia luar adalah beberapa bulan dalam ilusi. Pada saat ini, serangan kelompok iblis mendalam dewa kuno mendarat. Parubaya itu langsung terluka parah dan jatuh ke lantai. Pusaran air inten menyelimuti pria itu. Sesaat kemudian, dia tersedot ke dalam dimensi mata dewa Zhao Feng. Operasi penangkapan ini hanya berlangsung beberapa detik, tetapi tepat pada saat ini, suara mendesing, riak spasial muncul, dan sosok hitam tiba di tempat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Sosok ini pendek, kurus, dan hitam pekat, praktis menyatu dengan jubah hitamnya. Dia menatap kelompok dewa kuno mendalam iblis saat dia berteriak.
Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi, dia merasakan riak dari berbagai maksud mata. Jelas ada semacam pertempuran di sini, tetapi pada saat dia tiba, salah satu aura telah lenyap. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng sedikit terkejut. Salah satu efek berada di jubah ruang waktu adalah kemampuan mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat terbatas. Selain itu, bangunan ini terbuat dari beberapa bahan unik yang membatasi persepsi Zhao Feng, sedemikian rupa sehingga dia tidak memperhatikan keturunan mata ruang waktu tingkat tinggi ini. Gerbang Dewa Asura Kuno, seorang anggota mencoba mencuri penelitian Balai Iblis Surgawi. Kami menemukannya dan bertindak bersama barusan untuk melenyapkannya. Iblis mendalam Dewa Kuno memberikan penjelasan. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng dapat merasakan melalui koneksi segel hati gelap bahwa gerbang Dewa Kuno Asura adalah Dewa Kuno peringkat 8, dan dia adalah salah satu dari Dewa Kuno peringkat 8 dengan fondasi yang sangat stabil. Biarkan dia keluar, aku akan melihat kebenarannya. Ekspresi gerbang Dewa Asura Kuno tegas dan kasar. Kata-kata ini segera menyebabkan kelompok setan mendalam Dewa Kuno tampak ragu-ragu dan tertekan. Gerbang Dewa Asura Kuno, sebenarnya, kami memiliki dendam pribadi terhadap anggota itu. Kami tidak bisa menahan diri sekarang, jadi, ekspresi Dewa Kuno mendalam iblis tiba-tiba berubah. Gerbang Dewa Asura Kuno, jika Anda menyusahkan diri sendiri untuk merahasiakan masalah ini, kami berlima bersedia menawarkan banyak poin kontribusi. Dewa Kuno Black Extreme memohon. Baik, gerbang Dewa Kuno Asura dengan dingin mendengus. Tim 6 Dewa Kuno Setan Mendalam telah menangkap kucing warisan surga di misi terakhir mereka dan memperoleh jumlah poin kontribusi yang luar biasa. Bahkan gerbang Dewa Asura Kuno menemukan dirinya sangat tergoda oleh jumlah seperti itu. Di Balai Setan Surgawi, poin kontribusi dapat ditukar dengan semua jenis artefak atau barang ilahi. Ini termasuk robot yang kuat, peralatan unik, dan bahkan obat-obatan untuk meningkatkan garis keturunan seseorang. Gerbang Dewa Asura Kuno, mari kita bahas ini di tempat lain, pesan iblis mendalam Dewa Kuno. Pada saat ini, sosok melewati koridor yang sangat jauh. Tempat ini benar-benar bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Gerbang Dewa Kuno Asura mengangguk. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng agak terkejut. Orang ini sangat mempercayaimu, bukankah dia takut kamu mencoba menipunya? Zhao Feng segera bertanya. Harus dikatakan bahwa iblis mendalam Dewa Kuno adalah puncak peringkat 7, dan dengan bantuan 4 lainnya, dia dapat melukai berat dan bahkan membunuh Dewa Kuno peringkat 8 tanpa masalah. Tuan, Anda terlalu meremehkan kekuatan bertarung tingkat tinggi dari Balai Setan Surgawi. Iblis mendalam Dewa Kuno tidak bisa mengungkapkan rahasia apapun, jadi hanya ini yang bisa dia katakan. Tetapi Zhao Feng tidak merasa sulit untuk menduga. Meskipun Balai Setan Surgawi tidak terlalu besar, ia dapat mengendalikan teknologi yang ditinggalkan oleh ras warisan surga dan memiliki banyak alat mekanis yang kuat, robot, serta seni rahasia dan metode budidaya yang sangat langka. Hal-hal ini mungkin semuanya bisa diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi, dan gerbang Dewa Kuno Asura hampir pasti adalah Dewa Kuno dengan senioritas yang agak tinggi. Dengan demikian, dia akan menjadi luar biasa tangguh dalam berbagai aspek. Kelompok iblis mendalam Dewa Kuno dapat menggunakan seni penggabungan mata dewa, tetapi seni rahasia ini membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Selain itu, gerbang Asura Dewa Kuno mungkin juga memahami seni dan tidak akan memberi waktu kepada Dewa Kuno yang mendalam untuk menggunakannya. Untuk alasan ini, meskipun ada 5 orang dalam kelompok Dewa Kuno mendalam iblis, gerbang Dewa Kuno Asura tidak khawatir bahwa mereka mungkin merencanakan sesuatu. Tapi gerbang Dewa Asura Kuno tidak memperhitungkan faktor Zhao Feng. Kelompok itu dengan cepat memasuki sebuah ruangan. Saat mereka masuk, semua orang merasakan beban yang kuat di tubuh mereka. Ini jelas merupakan ruang pelatihan khusus, gravitasi ruangan ini mungkin bisa disesuaikan. Membunuh anggota Balai Iblis Surgawi adalah kejahatan berat. Gerbang Dewa Kuno Asura dengan santai masuk ke ruangan dan kemudian memberikan senyum jahat. 5 orang di depannya semuanya memiliki banyak poin kontribusi, jadi dia tentu saja berharap untuk memeras sebanyak mungkin dari mereka. Aku punya item di sini yang mungkin menarik bagi Dewa Kuno Asura. Iblis mendalam Dewa Kuno menyipitkan matanya dan tersenyum. Izinkan aku melihat. Gerbang Dewa Kuno Asura terkejut. Sebenarnya, dia lebih tertarik pada poin kontribusi. Di Balai Setan Surgawi, dengan poin kontribusi, seseorang bisa mendapatkan apa saja.
Tapi iblis mendalam dewa kuno juga tahu ini, jadi dia pasti tidak akan menawarkan barang biasa. Iblis mendalam dewa kuno sedikit tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan dimensi interspatialnya. Jubah perak muncul, berkilau dengan rune dan karakter. Tampaknya dipenuhi dengan prinsip-prinsip dunia, dan sekilas saja akan membawa pencerahan. Jubah ruang waktu, mata gerbang dewa Asura kuno berputar, dan tubuhnya menggigil. Itu sebenarnya adalah artefak divine ruang waktu kualitas tertinggi yang diberkahi dengan kemampuan dukungan, pertahanan, dan melarikan diri, jubah ruang waktu. Tapi jubah ruang waktu terlalu berharga bagi kelompok iblis mendalam dewa kuno untuk hanya menyerahkannya kepadanya, dan dia juga tidak mampu langsung memusnahkan 5 orang di hadapannya. Apa yang kamu inginkan? Gerbang dewa Asura kuno bertanya. Jika dia bisa mendapatkan jubah ruang waktu, dia bersedia menawarkan apa saja. Hidup Anda. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dari jubah ruang waktu. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng telah mengumpulkan sejumlah besar petir kesengsaraan dalam jubah ruang waktu, dan saat dia muncul, dia melepaskan semuanya. Kamu, wajah gerbang dewa Asura kuno berubah ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi bahaya yang dia rasakan membuatnya segera bereaksi. Gerbang dewa kuno Asura melesat ke samping dalam seberkas cahaya gelap. Tetapi sebelum dia bisa melangkah sangat jauh, dia dipaksa untuk muncul kembali, melolong kesakitan. Teknik garis keturunan Zhao Feng dilepaskan hampir seketika, dan itu sangat akurat. Meskipun reaksi yang sangat cepat dari dewa kuno Asura Gate, jiwanya masih disambar oleh 80% dari kekuatan Tribulation Lightning Eye Flame. Pada saat ini, iblis mendalam dewa kuno dan 4 lainnya menggunakan teknik garis keturunan mereka sendiri sambil memanggil robot mereka untuk menyerang dengan ganas gerbang Asura dewa kuno. Zhao Feng memiliki angka di sisinya, dan dia tidak akan memberikan gerbang Asura dewa kuno kapanpun untuk mengatur napas. Saat gerbang dewa kuno Asura memilih untuk mengirim pesan, dia akan segera diserang oleh teknik garis keturunan mata yang kuat dari kelimanya dan kemungkinan besar akan mati di tempat. Perisai ilahi asal luar angkasa, gerbang dewa kuno Asura dengan paksa menstabilkan luka pada jiwanya dan menggunakan mata ruang waktunya untuk melepaskan selubung cahaya putih. Ledakan, bang, jatuh. Semua teknik garis keturunan mata melemah saat mereka menyerang penghalang ini. Namun, karena kelompok dewa kuno mendalam iblis melebihi jumlah dia, gerbang dewa kuno Asura adalah yang pertama hancur dan mulai menggunakan keterampilan pertahanan. Tapi gerbang dewa Asura kuno tidak punya waktu untuk ini, karena 5 robot sudah menyerangnya. Keluar, gerbang dewa kuno Asura memanggil robotnya sendiri, juga di puncak peringkat 8. Setelah melakukan ini, gerbang Asura dewa kuno mengirim pikirannya ke dimensi interspesial dan bersiap untuk mengirim pesan. Tetapi pada saat ini, dia merasakan denyut energi yang mengerikan. Nova yang mengguncang. Zhao Feng melepaskan teknik garis keturunan mata lainnya. Earthshaking Nova memperoleh kekuatannya dari bertabrakan dengan berbagai jenis energi satu sama lain. Untuk mencapai tingkat kedua dari teknik asal kekosongan surga kekacauan, Zhao Feng telah meningkatkan hampir semua niatnya satu tingkat, dan ini juga meningkatkan kekuatan teknik garis keturunan matanya. Ledakan, bang. Dalam sekejap, ledakan energi yang kacau meledak di dalam tubuh gerbang dewa Asura kuno. Nova pengguncang menyerang tubuh dan jiwa, sementara mencegah gerbang Asura dewa kuno mengirim pesan. Pada saat ini, Zhao Feng berkedip ke depan dan muncul di sisi gerbang dewa Asura kuno. Dengan lambaian jubahnya, Zhao Feng mengambil gerbang Asura dewa kuno ke dalam dimensi internal jubah itu. Sial, ketika gerbang dewa kuno Asura pulih, dia segera tahu apa yang telah terjadi. Mati. Zhao Feng dan kelompok iblis mendalam dewa kuno juga muncul. Zhao Feng tidak lagi khawatir bahwa gerbang Asura dewa kuno akan mengirim pesan. Jubah ruang waktu adalah artefak ilahi berkualitas tertinggi, dan dengan bantuan Zhao Feng, itu benar-benar dapat memutuskan koneksi apapun ke dunia luar. Kecuali jika dia memiliki izin Zhao Feng, gerbang Asura dewa kuno tidak akan dapat mengirim sedikit pun informasi keluar dari dimensi ini. Bab 1327 Penyusup. Tinju ilahi asal Chaos. Zhao Feng mengedarkan Chaos Origin Divine Power dan meninju beberapa kali dengan kedua tangan. Beberapa tinju yang terbuat dari cahaya suram, diliputi oleh kekuatan Space Intent, menembus kekosongan untuk meledak ke tubuh gerbang Asura dewa kuno. Suara mendesing,
Gerbang Dewa Kuno Asura segera mulai mengelak. Dia adalah keturunan Eye of Space-Time, jadi dia mengerti bagaimana menggunakan Space Intent jauh lebih baik daripada Zhao Feng. Tapi salah satu dari banyak tinju energi ini masih berhasil mengenai dia. Tubuh Dewa Kuno Asura Gate segera dikirim terbang. Serangan yang sangat kuat, gerbang Dewa Asura Kuno memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya tampak sedikit pucat. Dia sudah menggunakan energi spasial untuk mengurangi dampak serangan tinju, tapi masih menimbulkan luka yang signifikan padanya. Sial, anak ini adalah pemilik dari Space Time Robe. Kemampuan ruang waktu saya dibatasi di sini. Gerbang Dewa Kuno Asura dengan lembut mengutuk. Jika bukan karena efek jubah ruang waktu, tinju energi Zhao Feng, bahkan jika diinfuskan dengan maksud luar angkasa, tidak akan pernah bisa mengenai dia. Tapi sebenarnya, gerbang Asura Dewa Kuno terkejut dengan betapa kuatnya tujuan luar angkasa Zhao Feng. Dia memiliki Eye of Space-Time dan merupakan Dewa Kuno peringkat 8. Space Intent-nya berada di puncak level 6. Namun, Zhao Feng bukanlah keturunan Eye of Space-Time dan hanya Dewa Kuno peringkat 7, tetapi Space Intent-nya juga berada di level 6. Jika bukan karena ini, gerbang Dewa Kuno Asura mungkin bahkan bisa lolos dari ikatan jubah ruang waktu. Destruction Flash. Pada saat ini, kelompok 5 Dewa Setan mendalam Dewa Kuno mulai menggunakan teknik garis keturunan mata yang kuat. Kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar. Gerbang Dewa Kuno Asura mengutuk keras saat dia melarikan diri. Gerbang Dewa Kuno Asura akhirnya mengerti mengapa kelompok setan mendalam Dewa Kuno telah membunuh anggota faksi mereka. Itu bukan karena dendam pribadi, tetapi karena Zhao Feng telah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Dan justru karena gerbang Dewa Kuno Asura gagal memperhatikan faktor Zhao Feng sehingga dia berada dalam kesulitannya saat ini. Siapapun yang menghentikan guru harus mati. Iblis mendalam Dewa Kuno menggonggong. 5 robot dari kelompok Dewa Kuno mendalam Iblis juga mulai mengejar gerbang Asura Dewa Kuno. Meskipun Intent Space Time Intent Dewa Kuno Asura sedang dibatasi, kelompok 5 Dewa Kuno Setan mendalam dan robot mereka masih merasa sulit untuk menangkapnya. Namun, Zhao Feng seperti ikan di air di tempat ini, kecepatannya tidak kalah dengan gerbang Asura Dewa Kuno. Chaos Origin God Suppressing Seal. Zhao Feng memadatkan Chaos Origin Divine Power-nya menjadi segel besar yang menghantam gerbang Asura Dewa Kuno. Langkah ini memiliki jangkauan yang sangat besar, dan gerbang Dewa Kuno Asura harus mendorong kecepatannya ke batas absolut untuk nyaris melarikan diri. Tribulation Lightning Eye Flame. Saat gerbang Dewa Kuno Asura muncul lagi, Zhao Feng melepaskan teknik garis keturunan Tribulation Lightning-nya. Pada saat yang sama, segel penekan dewa asal Chaos-nya terbanting lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok Dewa Kuno mendalam Iblis bersama dengan robot mereka segera mengepung gerbang Dewa Kuno Asura. Perisai ilahi asal luar angkasa. Gerbang Dewa Kuno Asura terus berjuang, menggunakan seni pertahanan spasial untuk memblokir segel penekan dewa asal Chaos milik Zhao Feng. Tapi serangan Iblis mendalam Dewa Kuno datang satu demi satu. Sial, saya tidak bisa bertahan hidup. Wajah gerbang Dewa Asura Kuno mengeras dalam tekad. Jika dia masih memiliki robotnya sendiri, dia masih memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Sayang, semua atau tidak, gerbang Dewa Kuno Asura menatap tajam ke arah Zhao Feng. Dia tiba-tiba menyerang Zhao Feng. Dia dibanjiri oleh serangan saat dia menyerang, dan sementara dia berhasil menghindari mayoritas, beberapa dari mereka masih berhasil menyerangnya. Tapi dia terus menyerang Zhao Feng, tanpa menghiraukan luka-lukanya. Sementara itu, tubuhnya perlahan mulai memancarkan energi mengerikan yang membuat jantung Zhao Feng bergetar. Peledakan diri, mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat melihat semuanya dan segera mendeteksi situasi di tubuh gerbang Dewa Asura Kuno. Tapi dia tidak bisa membiarkan gerbang Asura Dewa Kuno keluar hanya karena dia akan meledak sendiri. Gerbang Dewa Kuno Asura bisa menghentikan peledakan diri ini kapanpun dia mau. Begitu Zhao Feng membiarkannya keluar, gerbang Asura Dewa Kuno mungkin akan menggunakan seni rahasia untuk segera melarikan diri dan menyebar ke sekitar rahasia kelompok Zhao Feng. Belenggu ruang waktu. Gerbang Dewa Asura Kuno memfokuskan matanya pada Zhao Feng. Energi ruang waktu transparan segera membentuk kubus di sekitar Zhao Feng yang memenjarakannya di dalam. Belenggu ruang waktu ini agak mirip dengan segel ruang waktu Zhao Feng, tetapi belenggu ruang waktu difokuskan untuk membuat penjara sementara segel ruang waktu memengaruhi tubuh lawan itu sendiri.
Mati. Gerbang Dewa Kuno Asura tersenyum muram. Pada jarak ini, Zhao Feng memiliki peluang lebih dari 50% untuk mati karena ledakan diri. Dan karena dia meledak di dalam jubah ruang waktu, energi Dewa Kuno peringkat 8 mungkin akan memberikan kerusakan besar pada jubah ruang waktu. Selain itu, selama Balai Setan Surgawi memperhatikan kematiannya, itu bisa menggunakan mata samsara yang kuat untuk menghidupkannya kembali. Tepat ketika gerbang Dewa Kuno Asura mengumpulkan semua energinya di mata ruang waktunya untuk persiapan peledakan diri. Segel ruang waktu. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan teknik garis keturunan mata ruang waktu sendiri. Sesaat kemudian, energi hebat yang tampak nyata dan palsu turun ke tubuh gerbang Dewa Kuno Asura, menyebabkan gerakan dan pikirannya menjadi sangat lambat. Kekuatan jubah ruang waktu membuat segel ruang waktu menjadi lebih kuat. Zhao Feng mengeluarkan gerbang Asura Dewa Kuno dari dimensi. Menarik seseorang membutuhkan persetujuan pihak lain atau kurangnya perlawanan, tetapi mengusir mereka sangatlah sederhana. Tidak, di dunia luar, gerbang Dewa Kuno Asura menjerit sedih. Dia berada di tahap akhir peledakan diri, dan pikirannya sekarang bergerak terlalu lambat untuk menghentikannya. Badai energi yang merusak meletus di dalam ruang pelatihan gravitasi. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng dan kelompok setan mendalam Dewa Kuno merasakan seluruh dunia berguncang. 3 detik kemudian, situasi mulai stabil. Itu benar-benar artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, kata iblis mendalam Dewa Kuno dengan gelisah. Hanya artefak divine pertahanan kualitas tertinggi yang mampu menahan peledakan diri dari Dewa Kuno peringkat 8. Tetapi Zhao Feng, sebagai master jubah ruang waktu, dapat merasakan bahwa jubah ruang waktu telah rusak sekali lagi. Ayo pergi. Zhao Feng dan kelompok setan mendalam Dewa Kuno pindah dari dimensi dan mulai bertindak seolah-olah mereka adalah orang pertama yang menemukan ledakan ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ledakan besar bisa terjadi di ruang pelatihan gravitasi? Pada akhirnya, semua orang hanya bisa merasakan aura jiwa yang jatuh di tempat ini dan tidak lebih. Siapkan keturunan mata samsara untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal di sini. Anggota Balai Setan Surgawi memutuskan. Selain itu, mereka melaporkan masalah tersebut kepada atasan mereka. Tidak peduli siapa yang meninggal, mereka bisa menghidupkannya kembali dan mempelajari semua yang terjadi. Suos, suos. Kelompok iblis mendalam Dewa Kuno melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak tahu kultivasi dari orang yang meninggal, jadi jika mereka secara acak mengirimkan mata samsara untuk menghidupkan kembali, mereka mungkin tidak hanya gagal, tetapi juga menderita luka parah. Bahkan jika itu adalah keturunan mata samsara yang mampu menghidupkan kembali gerbang Dewa Kuno Asura, mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Iblis mendalam Dewa Kuno sangat akrab dengan kemampuan mata samsara. Kita harus menyelamatkan kucing kecil pencuri itu sebelum gerbang Dewa Kuno Asura dihidupkan kembali. Mata Zhao Feng tegas saat dia mengirimkan pikirannya ke dimensi mata dewa. Dalam dimensi mata dewa adalah seorang pria parubaya berambut pendek yang telah benar-benar ditekan. Justru karena Zhao Feng ingin menangkap orang ini, gerbang Asura Dewa Kuno hampir menemukan apa yang sedang terjadi. Niat jiwa yang kuat mengalir ke jiwa pria parubaya. Zhao Feng dengan cepat mulai berinteraksi dengan ingatan pria parubaya. Dia dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang tidak ada hubungannya dengan Balai Setan Surgawi, tetapi saat dia mulai berinteraksi dengan ingatan yang melibatkan Balai Setan Surgawi. Jiwa pria parubaya itu langsung menggeliat dan bergetar. Sebelum Zhao Feng punya waktu untuk mengekstrak lebih banyak informasi, jiwa pria itu dihancurkan oleh energi duniawi yang tidak dapat dihentikan. Tepat sebelum informasi apapun akan terungkap, mereka segera dibunuh. Zhao Feng merasa ini sangat bermasalah. Tapi inilah tepatnya mengapa aktivitas Balai Iblis Surgawi tetap begitu tidak diketahui. Bahkan banyak faksi di zona Antian tidak mengetahui faksi ini tersembunyi di tengah-tengah mereka. Namun, Zhao Feng berhasil menemukan penyebab gangguan tersebut. Bagaimanapun, itu tidak dianggap sebagai rahasia dari Balai Setan Surgawi. Tampaknya, ketika Balai Setan Surgawi menangkap 2 keturunan mata dewa dari Tanah Suci Ruang Waktu pada misi terakhir mereka telah meninggalkan beberapa petunjuk, yang digunakan kekuatan utama Tanah Suci Ruang Waktu untuk melacak tempat ini. Sekarang, murid Dewa Ruang Waktu, Cakrawala Merah Dewa Kuno, secara pribadi datang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai tanggapan, ahli terkuat yang menjaga aula rahasia rupanya sudah pergi. Ayo pergi ke tempat di mana kucing legasi surga diadakan.
Zhao Feng segera memerintahkan iblis mendalam dewa kuno melalui segel hati gelap. Balai setan surgawi saat ini sedang berurusan dengan musuh eksternal, yang berarti bahwa penjaga di sekitar kucing pencuri kecil itu paling lemah. Iya, kelompok iblis mendalam dewa kuno segera menyetujui. Meskipun mereka masih khawatir, mereka tidak bisa menentang keinginan Zhao Feng. Setelah beberapa lama, mereka mulai bertemu dengan semakin sedikit orang. Ketika mereka tiba di gerbang besar yang terbuat dari kristal ungu, kelompok 5 iblis mendalam dewa kuno berhenti. Tuan, di depan kita adalah area inti balai setan surgawi. Biasanya, itu dijaga ketat dan tidak dapat didekati, dewa kuno yang mendalam iblis dengan sungguh-sungguh berkata. Bahkan di saat seperti ini, seharusnya ada penjaga di dalam. Di dalam jubah ruang waktu, koin perunggu kuno di tangan Zhao Feng berkilau dengan cahaya berbintang. Ini menunjukkan bahwa kucing pencuri kecil itu tidak jauh. Memasukkan, jika Anda menemui penjaga, bekerja sama untuk menaklukkan mereka. Zhao Feng memerintahkan. Kelompok 5 orang menunjukkan identitas mereka dan melewati gerbang. Di depan mereka ada aula resepsi melingkar. Berbagai macam patung batu dipajang di aula resepsi sementara mural aneh telah digambar di dinding. Tidak ada orang di sini? Dewa kuno yang mendalam iblis berkata dengan bingung. Bahkan jika orang luar menyerang, tidak mungkin tidak ada orang yang berpatroli di zona terlarang balai iblis surgawi. Mungkin ini jebakan. Muka, Zhao Feng memerintahkan. Meskipun dia berada di jubah ruang waktu dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari mata spiritual dewa, dia tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Suos-suos, kelompok iblis mendalam dewa kuno terus maju, tetapi mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Kembali, Zhao Feng segera menggonggong. Kelompok iblis mendalam dewa kuno segera berhenti dan mulai mundur. Mati. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul dari kehampaan di belakang mereka. Wanita ini memiliki fitur yang sangat indah diwarnai dengan rasa dingin yang samar. Pakaian peraknya yang sangat ketat menopang tubuhnya yang ramping dan kenyal. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seseorang di balai setan surgawi mencoba membunuhmu? Zhao Feng segera bertanya. Orang ini bukan milik balai setan surgawi. Iblis mendalam dewa kuno dengan tegas berkata. Suara mendesing. Wanita berpakaian perak itu bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari gerbang dewa kuno Asura saat dia mengejar kelompok iblis mendalam dewa kuno. Mata peraknya berdenyut dengan inten ruang waktu yang kuat yang membuat hati kelompok setan mendalam dewa kuno bergetar. Mati. Wajah dingin wanita berpakaian perak itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan maksud ruang waktu di matanya menyebabkan udara di sekitarnya berah. Wanita ini sangat kuat. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng agak khawatir. Mereka telah berhasil membunuh gerbang dewa kuno Asura sebelumnya karena mereka menangkapnya lengah dan mampu menahannya di dalam jubah ruang waktu. Namun, wanita ini pasti lebih kuat dari gerbang Asura dewa kuno. Tidak mungkin untuk menghadapinya kecuali dia menggunakan beberapa kartu truf terkuatnya. Tahan, kami juga penyusup. Kami berada di pihak yang sama. Pada saat ini, iblis mendalam dewa kuno berseru sesuai dengan perintah Zhao Feng. Bab 1328 Duo Dewa Suci Iblis. Tahan, kami juga penyusup. Kami berada di pihak yang sama. Pada saat ini, iblis mendalam dewa kuno berseru sesuai dengan perintah Zhao Feng. Wanita berpakaian perak itu telah menyerang kelompok setan mendalam dewa kuno saat dia melihat mereka, dan kelompok setan mendalam dewa kuno menegaskan bahwa dia tidak termasuk dalam balai setan surgawi. Jadi, orang ini jelas seorang penyusup. Tanah suci ruang waktu telah mengirim seseorang di luar untuk menahan sebagian besar pasukan balai iblis surgawi sementara mereka mengirim wanita berpakaian perak ini untuk menyelinap masuk. Zona terlarang ini jelas kehilangan penjaga karena dia telah membunuh mereka semua. Penyusup. Di sisi yang sama, riak Ai Inten di mata wanita itu mulai mengendur. Dia telah menyusup ke tempat ini dan membunuh banyak anggota Heavenly Demon Hall, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu dari seseorang yang dia coba bunuh. Selain itu, pihak lain telah memperhatikannya sebelumnya, atau mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengobrol. Bukti apa yang Anda miliki? Niat membunuh wanita itu tidak berkurang, dan energi dari teknik garis keturunan matanya tetap ada di matanya. Jika kelompok iblis mendalam dewa kuno mencoba sesuatu, dia akan segera membunuh mereka.
Pada saat ini, mata perak yang melamun muncul di atas kepala iblis mendalam dewa kuno, memancarkan tekanan yang mencekik. Pemandangan perak yang indah ini bahkan menyebabkan mata ruang waktu wanita itu berdenyut secara tak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, segel hati gelap pada kelompok setan mendalam dewa kuno mengungkapkan energi jiwa Zhao Feng. Ini seharusnya cukup, suara Zhao Feng bergema di udara. Kami pernah menjadi anggota tempat ini, tetapi sekarang kami melayani guru, kata iblis mendalam dewa kuno. Wanita berpakaian perak menjadi termenung. Dia segera menebak apa yang sedang terjadi, dan niat membunuh di matanya mulai memudar, meski tidak sepenuhnya. Jadi kamu adalah dewa kuno yang terampil dengan jiwa, kata wanita berpakaian perak dengan acuh tak acuh. Dari apa yang dia lihat barusan, orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang memiliki garis keturunan mata dan ahli dalam teknik jiwa. Anggota dari Balai Setan Surgawi saat ini berada di bawah kendali orang yang tersembunyi ini. Apa tujuan Anda? Wanita itu langsung bertanya. Siapapun yang bisa menyelinap ke tempat ini bukanlah orang normal, jadi dia tidak meremehkan orang ini dalam bayang-bayang. Selain itu, siapapun yang menyusup ke tempat berbahaya seperti itu tidak dapat memiliki tujuan biasa. Dan apa yang Anda objektif? Zhao Feng bertanya sebagai balasan. Alis ramping wanita itu terangkat, dan kemudian dia tanpa rasa takut menjawab, untuk menyelamatkan seseorang. Adik laki-laki saya ditangkap dan dibawa ke tempat ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, wanita berpakaian perak menyapu matanya yang dingin ke kelompok iblis mendalam dewa kuno, menyebabkan mereka semua menggigil. Saya telah mengatakan bagian saya. Apa tujuan Anda? Wanita itu bertanya dengan dingin. Untuk menyelamatkan kucing, hewan peliharaan saya ditangkap oleh mereka. Zhao Feng tidak menyembunyikan tujuannya. Ekspresi wanita itu menjadi semakin dingin. Tampaknya dia tidak sepenuhnya mempercayai alasan ini. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti menyelinap ke aula iblis surgawi untuk menyelamatkan hewan peliharaan? Aula rahasia dari Balai Iblis Surgawi tidak diragukan lagi dijaga oleh para ahli. Hanya dengan bekerja sama kita bisa masuk, kata Zhao Feng, tidak peduli apakah wanita itu mempercayai alasannya atau tidak. Wanita berpakaian perak juga tidak terus menekan Zhao Feng pada tujuannya. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ayo pergi. Wanita berpakaian perak itu jelas terlihat cemas. Tubuhnya lenyap ke dalam kehampaan dan mulai bergerak perlahan. 5 kelompok iblis mendalam dewa kuno mengikuti di belakang, bahkan memberikan banyak arah. Meskipun wanita itu adalah keturunan mata dewa ruang waktu dengan teknik gerakan tingkat tinggi, dia pasti akan mengalami semacam jebakan atau mekanisme. Sungguh teknik penyembunyian spasial tingkat tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengamati teknik penyembunyian spasial wanita berpakaian perak itu. Siapapun yang ahli dalam Space Intent bisa menyembunyikan tubuh mereka di dalam kehampaan, tapi mereka hanya bisa bersembunyi. Jika mereka membuat gerakan besar, mereka akan membuat gangguan yang akan membuat mereka mudah ditemukan. Namun, wanita ini tidak hanya bisa menyembunyikan dirinya di kehampaan, tapi juga bergerak dengan kecepatan tinggi sambil membuat riak energinya hampir tidak terdeteksi. Saya harus bisa melakukannya juga. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengaktifkan mata kirinya. Maksud utama dari teknik asal Chaos Heaven Void-nya adalah Space Intent. Jika dia bisa meningkatkan kemahirannya dalam Space Intent, dia pasti akan memperkuat kekuatan-kekuatan ilahi asal Chaos-nya juga. Zhao Feng juga mendapat bantuan dari jubah ruang waktu, jadi kemungkinan besar tidak sulit untuk mencapai prestasi ini. Mata perak impian perlahan muncul di dunia luar, bergerak bersama dengan pesta. Mata itu terkunci pada wanita berbaju perak dan mulai memancarkan kilau yang indah. Wanita berpakaian perak itu mengangkat alisnya, ekspresi waspada muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa seperti ditelanjangi, segala sesuatu tentang dirinya jelas terlihat untuk dilihat orang lain. Mata itu agak tidak biasa. Wanita berpakaian perak berkata pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan untuk mengabaikannya. Selain garis keturunan mata dari 8 keturunan mata Dewa Agung, ada juga beberapa garis keturunan mata yang mendekati level mereka. Beberapa dari garis keturunan mata ini bahkan akan berkembang, mengembangkan kemampuan yang sangat unik yang membuat mereka setara dengan keturunan dari 8 mata Dewa Agung. Namun, mereka memiliki sedikit ruang untuk berkembang. 2 garis perak melayang di udara, memotong 2 penjaga sebelum mereka sempat bereaksi. Serangan spasial ini bahkan memusnahkan jiwa mereka.
membunuh dewa kuno peringkat 7 dalam satu serangan. Wanita ini bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Zhao Feng menjadi sedikit lebih waspada. Setelah beberapa saat, Zhao Feng berhasil sepenuhnya menyalin teknik penyembunyian spasial wanita berpakaian perak itu. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya saat ini. Setelah menduplikasi teknik tersebut, mata perak yang melamun tidak menghilang dari dunia luar. Dia bekerja dengan wanita itu untuk membunuh penjaga yang mereka temui, jadi dia tidak khawatir terungkap. Selain itu, dengan cara ini, dia bisa mengamati dengan lebih baik apa yang sedang dilakukan musuh dan mengawasi sekeliling dengan cermat. Menemukannya, itu aula rahasia. Mata kiri Zhao Feng menembus berbagai penghalang untuk menemukan aula rahasia yang dijaga oleh beberapa dewa kuno peringkat 7. Aula rahasia ini agak istimewa, Zhao Feng hanya bisa melihat beberapa sosok di dalamnya. Tidak baik, seseorang akan datang. Zhao Feng tiba-tiba melihat dua sosok terbang menuju lokasi mereka. Mata perak yang melamun di udara tiba-tiba menghilang. Kelompok 5 dewa kuno yang mendalam iblis segera membuat jarak antara mereka dan wanita berpakaian perak, juga menunjukkan ekspresi bermusuhan di wajah mereka. Wanita itu menatap kelompok setan mendalam dewa kuno dengan heran. Orang-orang ini berbicara tentang bekerja bersama, jadi mengapa mereka sekarang mundur dan tampak bermusuhan? Apakah semuanya sebelumnya berpura-pura? Sebuah tipuan. Kamu menipu saya. Wajah wanita berpakaian perak itu menjadi selembar es, niat membunuhnya hampir terlihat. Seseorang akan datang. Pada saat ini, suara Zhao Feng bergema di benaknya. Aku masih perlu menggunakan 5 ini, jadi di depan anggota balai setan surgawi, kita adalah musuh. Zhao Feng menjelaskan lebih lanjut. Wanita itu bingung, tetapi dia dengan cepat merasakan dua aura kuat mendekat. Suos, suos, seorang pria dan wanita dengan cepat tiba. Temukan mereka. Aku tidak menyangka dewa kuno Luoling yang menyusup ke tempat ini. Anehnya, mereka berdua berbicara berbarengan. Namun kenyataannya, kedua tubuh abadi samsara ini terhubung dengan pikiran dewa kuno Nether Spring, dan dewa kuno Nether Spring adalah orang yang mengucapkan kata-kata ini dari posisinya di aula rahasia. Dewa kuno Nether Spring segera mengenali wanita berpakaian perak ini, bukti kemasyurannya. Ekspresi dewa kuno Luoling menjadi gelap. Jelas bahwa keduanya berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Kenapa kamu di sini? Duo dewa suci iblis menatap kelompok dewa kuno mendalam iblis. Dan siapa kamu? Iblis mendalam dewa kuno membalas. Biasanya, satu-satunya orang yang akan muncul di sini adalah sosok berwibawa dari balai setan surgawi, dan dia tidak akan pernah berani mengajukan pertanyaan dengan cara ini. Namun, situasinya sekarang berbeda, dan selain itu, keduanya adalah tubuh abadi samsara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Musim semi dewa kuno Nether. Duo dewa suci iblis menjawab sebagai satu, tampak marah. Jadi itu Elder Nether Spring. Kelompok 5 dewa kuno mendalam iblis segera mengadopsi ekspresi rasa hormat. Melapor ke Elder Nether Spring, ada ledakan besar di ruang pelatihan gravitasi. Kami berlima mengikuti jejak ke tempat ini dan menemukan penyusup ini. Kami siap untuk menangkapnya dan melaporkan masalah ini ke sesepuh. Iblis mendalam dewa kuno memberikan penjelasan yang diberikan Zhao Feng. HMPH, ambisi apa? Apakah orang ini seseorang yang dapat Anda tangani bersama? Duo dewa suci iblis mendengus dingin, tetapi kecurigaan mereka terhadap kelompok dewa setan mendalam dewa kuno sedikit menurun. Sudah menjadi pemandangan umum bagi seseorang untuk tidak melaporkan masalah kepada atasan mereka dan bertindak sendiri untuk keuntungan pribadi. Dia juga menerima kabar tentang ledakan di ruang pelatihan gravitasi. Dia seharusnya menjadi orang yang pergi dan menggunakan Eye of Samsara untuk menghidupkan kembali almarhum, tapi dia perlu menjaga ruang rahasia, jadi dia tidak bisa pergi. Elder Nether Spring benar, tapi sekarang tubuh abadi samsara Anda ada di sini, wanita ini bisa ditangkap hidup-hidup. Iblis mendalam dewa kuno mengusulkan. HMPH, duo dewa suci iblis dengan dingin mendengus lagi, dan kemudian mereka segera menyerang dewa kuno Luoling. Tekanan yang meletus dari pasangan itu membuat kekuatan ilahi dan darah di kelompok setan mendalam dewa kuno praktis membeku, dan semuanya mulai mundur. Pria jangkung dan berotot yang diselimuti kabut gelap yang suram itu memegang pedang berkepala setan. Dia segera menebas, melepaskan serangan jahat dan iblis. Di sisi lain, gadis suci berpakaian putih menggenggam pedang kristal putih dan melepaskan beberapa gelombang cahaya suci.
Domain kosong bumi surga, Dewa kuno Luoling mengaktifkan Ice of Space Time-nya. Udara di sekitarnya segera mulai berkedip dengan kabur spasial. Setelah menggunakan gerakan ini, Dewa kuno Luoling mulai bergerak melalui ruang ini seperti ikan melalui air. Gerakannya tidak mungkin untuk dipahami. Di beberapa titik, pedang perak kecil muncul di tangannya. Dengan gelombang cahaya, dia melepaskan sinar cahaya yang tajam dan cepat. Tapi duo Dewa Suci Iblis adalah tubuh abadi samsara. Bahkan jika serangan biasa bisa melukai mereka, mereka akan segera pulih dari luka mereka. Pedang roh peri cahaya suci. Sebagai tubuh abadi samsara, duo Dewa Suci Iblis tidak takut dan menyerang dengan ganas. Ketiganya adalah puncak peringkat 8. Melalui pertempuran, Zhao Feng dapat menentukan tingkat kultivasi ketiganya. Dalam duel 1 lawan 1, tak satu pun dari duo Dewa Suci Iblis yang cocok dengan Dewa kuno Luoling. Tapi mereka saat ini bertarung bersama, dan mereka berdua adalah tubuh abadi samsara yang tidak takut cedera, jadi mereka adalah orang-orang yang berada di atas angin. Saya akan membantu Anda. Zhao Feng diam-diam mengirim pesan kepada Dewa kuno Luoling. Dia membutuhkan kekuatan Dewa kuno Luoling, atau dia akan merasa sangat sulit untuk memasuki aula rahasia dan menyelamatkan kucing kecil pencuri itu. Bab 1329 menyusup ke ruang rahasia. Saya akan membantu Anda. Zhao Feng diam-diam mengirim pesan kepada Dewa kuno Luoling. Dia membutuhkan kekuatan Dewa kuno Luoling, atau dia akan merasa sangat sulit untuk memasuki aula rahasia dan menyelamatkan kucing kecil pencuri itu. Selain itu, jika Zhao Feng tidak membantunya, saat Dewa kuno Luoling dikalahkan, dia pasti akan mengekspos Zhao Feng. Jadi, Zhao Feng terpaksa mengulurkan tangan. Namun, jika dia ingin membantu Dewa kuno Luoling, yang terbaik adalah dia tetap tidak terdeteksi oleh duo Dewa Suci Iblis. Jika tidak, kelompok setan mendalam Dewa kuno tidak akan bisa tetap sebagai kartu truf Zhao Feng. Penyembunyian spasial. Zhao Feng menggunakan seni rahasia yang dia duplikat dari Dewa kuno Luoling. Dia diam-diam pergi dari tubuh Dewa kuno mendalam iblis, menciptakan riak spasial yang sangat samar. Duo Dewa Suci Iblis berada di tengah pertempuran sengit dengan Dewa kuno Luoling, dan Dewa kuno Luoling adalah keturunan mata ruang waktu, jadi dia mampu menyembunyikan riak spasial samar yang diciptakan Zhao Feng. Zhao Feng perlahan mulai membiasakan diri dengan seni rahasia ini. Dia sekarang bisa dengan mudah bergerak sambil menghasilkan riak yang hampir tidak terdeteksi. Baik, selama saya tidak menghubungkan diri saya dengan kelompok setan mendalam Dewa kuno, saya akan dapat menunjukkan diri saya sebagai penguat dari tanah suci ruang waktu. Tersembunyi di luar angkasa, Zhao Feng melesat menjauh dari kelompok setan mendalam Dewa kuno. Di dalam aula rahasia, mata suram Dewa kuno Nether Spring terfokus pada kejauhan, seolah-olah dia berada di posisi duo Dewa Suci Iblis yang bertarung dengan Dewa kuno Luoling. Dewa kuno Luoling ini sangat sulit dihadapi. Dewa kuno Nether Spring menggerutu. Dia hanya puncak peringkat 8, dan dia telah mengirimkan 2 peringkat 8 puncak untuk menghadapinya. Bahkan jika ini tidak cukup untuk menyelesaikannya, setelah anggota lain dari Balai Iblis Surgawi tahu, dia akan benar-benar dipermalukan. Di belakangnya, di dalam kotak kristal berisi cairan emas dan perak, tanda perak di tubuh kucing pencuri kecil itu berhenti berdebar. Mereka kembali ke bentuk aslinya dan menempelkan diri kembali ke tubuhnya. Kucing pencuri kecil itu agak lebih besar daripada yang ada di reruntuhan Heaven's Legacy Rache, dan telinganya menjadi lebih panjang. Tubuhnya yang ramping penuh dengan vitalitas dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Pada saat ini, kucing kecil pencuri sedikit membuka mata hitamnya yang seperti permata, yang tampak dalam dan misterius. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba sepertinya memperhatikan sesuatu. Mulutnya sedikit melengkung menjadi senyuman sebelum dengan cepat menutup sekali lagi. Dewa kuno Nether Spring terlalu sibuk mengendalikan duo Dewa Suci Iblis untuk diperhatikan. Kalian berlima, apakah kamu hanya akan berdiri dan menonton? Cepat dan gunakan seni penggabungan mata dewa. Dewa kuno Nether Spring meraung. Duo Dewa Suci Iblis tiba-tiba meneriakkan kata-kata yang sama. Kelompok 5 Dewa kuno mendalam iblis terkejut. Zhao Feng, yang baru saja meninggalkan tubuh iblis mendalam Dewa kuno, juga terkejut melihat keturunan mata samsara mengeluarkan perintah semacam ini. Untuk menghindari hubungannya dengan kelompok iblis mendalam Dewa kuno terekspos, Zhao Feng terpaksa memerintahkan mereka untuk mengikuti perintah Dewa kuno Nether Spring. Iya, kelompok iblis mendalam Dewa kuno buru-buru menganggukkan kepala.
Sesaat kemudian, mata mereka mulai memancarkan energi origin. Apa? Dewa kuno Luoling meringis. Dia rupanya pernah melihat seni penggabungan mata dewa sebelumnya. Dewa kuno Luoling tahu bahwa kelompok 5 iblis mendalam dewa kuno berada di bawah komando Zhao Feng, dan dia terkejut bahwa Zhao Feng benar-benar mengizinkan mereka untuk menggunakan seni penggabungan mata dewa. Pada saat ini, dewa kuno Luoling sudah berpikir untuk kabur. Saat kelompok dewa kuno mendalam iblis berhasil mengaktifkan seni rahasia itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Namun, dewa kuno Luoling masih menunggu Zhao Feng untuk menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, Zhao Feng berkata beberapa saat yang lalu bahwa dia akan membantunya. Selain itu, tujuan Zhao Feng mirip dengan miliknya, dan tanpa bantuannya, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk mencapai tujuannya sendiri. Tetapi pada saat ini, energi asal dari kelompok 5 iblis mendalam dewa kuno telah muncul dari mata mereka. Haha, dewa kuno Luoling, dengan patuh ditangkap. Duo dewa suci iblis tersenyum kejam. Mereka tidak dapat berurusan dengan dewa kuno Luoling karena kemahirannya dalam maksud ruang waktu. Namun, setelah kelompok iblis mendalam dewa kuno menggunakan seni fusion mata dewa, mereka akan dapat menahan maksud ruang waktu dewa kuno Luoling. Tapi tepat ketika kelompok dewa kuno mendalam iblis akan menggunakan seni fusion mata dewa, riak spasial datang dari jauh di belakang mereka. Dewa kuno Luoling, maafkan saya. Saya datang terlambat. Tubuh Zhao Feng muncul dari kehampaan. Dia mengenakan topi putih dengan kerudung, menutupi rambut dan matanya, dan dia mengenakan jubah ruang waktu, membuatnya tampak sangat misterius. HMPH, Dewa kuno Luoling hanya mendengus sebagai jawaban. Jika Zhao Feng muncul beberapa saat kemudian, dia pasti sudah memilih mundur sambil juga mengekspos Zhao Feng. Dia punya bala bantuan. Duo Dewa Suci Iblis tercengang. Zhao Feng muncul agak jauh, dan dia memiliki teknik ruang angkasa tingkat tinggi dan jubah ruang waktu. Dewa kuno musim Semineter segera memutuskan bahwa Zhao Feng pasti seseorang dari tanah suci ruang waktu. Telapak tangan menelan surga. Saat Zhao Feng muncul, dia mengedarkan inten ruang waktu dan menyerang kelompok 5 iblis mendalam dewa kuno. Telapak tangan besar yang terbentuk dari cahaya kabur melampaui ruang untuk muncul tepat di depan kelompok setan mendalam dewa kuno. Mereka berlima menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka segera menghentikan seni penggabungan mata dewa dan menggunakan teknik pertahanan untuk meminimalkan cedera mereka. Kelompok iblis mendalam dewa kuno dipukul oleh telapak tangan Zhao Feng. Mereka terbang mundur, memuntahkan darah seolah-olah mereka menerima serangan balasan dari secret art mereka yang diinterupsi. Duo Dewa Suci Iblis berada di tengah pertempuran, jadi mereka tidak bisa memeriksanya terlalu dekat. Tebasan mata petir kesengsaraan. Mata kiri Zhao Feng melepaskan bilah petir putih yang menyilaukan yang menebas kelompok 5 iblis mendalam dewa kuno. The Tribulation Lightning Eye Slash sebenarnya bisa digeser melalui ruang untuk dilepaskan langsung ke tubuh lawan sehingga mengejutkan mereka. Namun, Zhao Feng hanya bertindak, tidak benar-benar mencoba untuk membunuh iblis mendalam dewa kuno dan yang lainnya, jadi dia hanya melepaskan serangan dari mata kirinya. Energi petir kesusahan. Orang ini terlalu kuat. Kami mundur. Iblis mendalam dewa kuno berteriak ketakutan dan menjadi yang pertama melarikan diri. Yang lainnya segera mengikuti, melarikan diri dari medan perang. Tumpukan sampah ini. Duo Dewa Suci Iblis segera mengutuk. Tetapi mereka tidak mencurigai kelompok setan mendalam dewa kuno. Pertama, kelompok setan mendalam dewa kuno disergap oleh Zhao Feng saat menggunakan seni rahasia mereka, jadi mereka pasti terluka parah. Kedua, teknik mata garis keturunan petir kesengsaraan yang digunakan Zhao Feng sangat merusak dan juga telah diresapi dengan energi ruang yang sangat tidak biasa. Suara mendesing, suara mendesing. Kelompok iblis mendalam dewa kuno melarikan diri menuju aula rahasia. Dewa kuno Luoling terkejut. Dengan trik kecil ini, Zhao Feng tidak hanya menyingkirkan bawahannya tanpa kehilangan mereka, dia berhasil mengirim mereka melarikan diri menuju aula rahasia. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng telah bersembunyi sampai sekarang, jadi Dewa kuno Luoling tidak pernah bisa melihatnya dengan jelas. Orang ini memiliki jubah ruang waktu. Wajah Zhao Feng disembunyikan, jadi tatapan Dewa kuno Luoling langsung tertuju pada jubah ruang waktu, pemandangan yang membuatnya agak terkejut. Jubah ruang waktu adalah artefak dewa kualitas tertinggi tipe ruang waktu, artefak dewa yang diimpikan oleh semua keturunan mata ruang waktu.
Dewa kuno Luoling juga mengingat masalah lain. Setelah pembukaan terakhir dari dimensi rahasia kuno liar, tim dari Tanah Suci Ruang Waktu yang masuk mengklaim bahwa jubah ruang waktu telah muncul, tetapi mereka kalah memperebutkan itu karena seorang pemuda dengan mata kiri misterius. Dewa kuno Luoling, aku datang untuk membantumu. Zhao Feng tidak terlalu dekat. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara 3 puncak peringkat 8 dewa kuno. Zhao Feng tidak memiliki cukup kekuatan untuk berpartisipasi secara langsung. Tetapi jika dia bisa sedikit menghalangi duo Dewa Suci Iblis, Dewa kuno Luoling akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Telapak tangan menelan surga. Zhao Feng mengedarkan maksud ruang waktu dan mengirimkan beberapa telapak spasial. Puncak peringkat 7 yang sepele berani mengganggu pertempuran antara puncak peringkat 8 dewa kuno. Benar-benar bodoh. Duo Dewa Suci Iblis mencibir. Mereka adalah tubuh abadi samsara, jadi mereka bisa mengabaikan serangan biasa. Dewa kuno Luoling juga melirik Zhao Feng. Dia tidak mengira Zhao Feng hanya menjadi puncak peringkat 7. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa puncak peringkat 7 dewa kuno akan berani menyelinap ke balai setan surgawi yang berbahaya. Desir, desir, desir. Telapak tangan energi Zhao Feng mengabaikan ruang untuk langsung muncul di depan duo Dewa Suci Iblis. Dalam sekejap, duo Dewa Suci Iblis merasakan inten ruang waktu yang tangguh. Maksud ruang tingkat 6, dan maksud waktu juga tidak lemah. Duo Dewa Suci Iblis berseru dengan waspada. Meskipun Zhao Feng memiliki kultivasi yang lemah, inten ruang waktunya ternyata sangat kuat. Dewa kuno Luoling juga agak terkejut. Dengan Eye of Space Time-nya, inten space miliknya telah mencapai level 7, dan inten waktunya berada di level yang sama dengan Zhao Feng, level 4. Pada saat ini, Dewa kuno Luoling benar-benar percaya bahwa Zhao Feng berasal dari Tanah Suci Ruang Waktu, dan bahkan mungkin salah satu pembangkit tenaga listrik yang tangguh. Domain kosong bumi surga, Dewa kuno Luoling menggunakan momen ini untuk menyerang, mengaktifkan domain void langit bumi dan meningkatkan kekuatan maksud ruang waktu Zhao Feng. Telapak tangan cahaya spasial meledak di tubuh Dewa Suci Iblis Duo. Dengan bantuan Dewa kuno Luoling, telapak tangan menelan surga Zhao Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan niat ruang waktu mampu sangat menghalangi dan mengganggu duo Dewa Suci Iblis. Void Spirit Slash. Mata Dewa kuno Luoling berputar saat dia memanfaatkan kesempatan itu. Pedang perak di tangannya berkilauan dengan cahaya spasial dan kemudian melepaskan energi spasial bulan sabit yang sangat besar. Dengan ayunan pedang, bulan sabit besar ini meledak ke depan dan kemudian menghilang secara tiba-tiba. Ketika bulan sabit ini muncul di dunia nyata sekali lagi, itu tepat di depan duo Dewa Suci Iblis. Bulan sabit spasial ini membelah pinggang duo Dewa Suci Iblis, membelahnya menjadi 2. Sial, duo Dewa Suci Iblis terkutuk. Meskipun mereka adalah tubuh abadi samsara yang mampu pulih dari semua jenis luka, dipotong menjadi 2 berarti mereka tidak akan dapat bertarung secara normal. Di dalam aula rahasia, 2 penjaga otomat menghentikan kelompok iblis mendalam Dewa Kuno. Elder, ini kami, iblis mendalam Dewa Kuno segera memanggil. Di dalam aula rahasia, Dewa Kuno Nether Spring agak kesal. Bajingan itu benar-benar lari jauh-jauh ke sini. Operator di aula menggelengkan kepala. Ini adalah area rahasia dari Heavenly Demon Hall, yang dilarang untuk didekati oleh anggota normal, apalagi masuk. Biarkan mereka masuk, Dewa Kuno Nether Spring menggeram. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dikirim oleh Tanah Suci Ruang Waktu? Kami tidak memiliki cukup orang di sini, jadi mungkin mereka mungkin berguna, tambah Dewa Kuno Nether Spring. Iya, seorang operator membuka pintu ke aula rahasia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok iblis mendalam Dewa Kuno semuanya tampak agak lemah. Begitu mereka masuk, mereka mulai mengamati sekeliling mereka dengan mata tercengang. Di luar, Zhao Feng, yang sedang membantu Dewa Kuno Luoling, tersenyum tipis. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya. Sesaat kemudian, dia bisa melihat semua yang terjadi di aula rahasia. Bab 1330 Kucing Pencuri Membebaskan Diri. Saat kelompok Dewa Kuno mendalam iblis memasuki aula rahasia, Zhao Feng bisa melihat semuanya melalui mata mereka. Peringkat 9 Dewa Kuno, Zhao Feng bisa merasakan tingkat budidaya sejati Dewa Kuno Nether Spring, dan tubuhnya tanpa sadar gemetar. Jika dia dengan ceroboh memaksa masuk, dia akan segera diurus. Sepertinya sekarang bukan waktunya untuk menyerang.
Mata Zhao Feng meredup, dan dia memutuskan untuk membuat kelompok iblis mendalam Dewa Kuno tetap siaga untuk saat ini. Dewa Kuno Nether Spring adalah keturunan mata samsara, jadi dia mungkin memiliki tubuh abadi samsara peringkat 9 dewa. Jika Zhao Feng bertindak ceroboh, dia tidak hanya akan kesulitan menyelamatkan kucing pencuri kecil itu, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan kehilangan kartu truf dari kelompok Dewa Kuno mendalam iblis. Karena itu, Zhao Feng perlu menunggu waktu yang tepat. Pedang suci menusuk surga, tebasan setan jahat bumi, tubuh Dewa Suci Iblis Duo dengan cepat pulih, dan mereka sekali lagi mulai menyerang Dewa Kuno Luoling dengan kejam. Gelombang energi surgawi dan iblis memaksa bahkan Zhao Feng yang jauh untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan penuh dari puncak Dewa Kuno peringkat 8 pasti bisa menyebabkan seluruh dunia menangis dalam keputusasaan. Hindari gerakan instan. Dewa Kuno Luoling segera menggunakan teknik gerakan ruang waktu tingkat tinggi lainnya. Tubuhnya bergerak maju mundur melalui ruang, gerakannya tidak dapat diprediksi. Setiap kali dia bergerak, Dewa Kuno Littleling akan menggunakan pedang perak di tangannya untuk melepaskan serangan ruang waktu. Gadis kecil, meski kami tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang, serangan ruang waktu kamu juga tidak berpengaruh pada kami. Duo Dewa Suci Iblis terkekeh. Satu-satunya serangan yang dapat menimbulkan kerusakan pada mereka adalah energi petir kesengsaraan Zhao Feng. Tetapi tingkat kultivasi Zhao Feng terlalu rendah, energi petir kesengsaraan terlalu lemah, jadi mereka tidak terlalu peduli padanya. Apakah begitu? Sepertinya kalian berdua benar-benar idiot. Dewa Kuno Luoling dengan dingin terkekeh saat dia melepaskan sinar cahaya spasial yang tajam. Duo Dewa Suci Iblis sedikit mengerutkan alis mereka. Mereka sebenarnya telah memperhatikan sesuatu yang aneh, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, sebagai tubuh abadi samsara, mereka sudah lama berhenti memedulik sensasi dari tubuh mereka. Mereka bahkan sering menggunakan tubuh mereka sebagai perisai untuk memblokir serangan mematikan yang ditujukan ke Dewa Kuno musim semi-nether. Sinar cahaya spasial yang tajam ini mengenai pria berotot tersebut, meninggalkan luka besar di dadanya, namun luka ini dengan cepat sembuh. Tunggu, tubuh mereka tidak sepenuhnya pulih. Sok muncul di mata Zhao Feng. Sebenarnya, ketika Dewa Kuno Luoling menyerang tubuh abadi samsara ini, dia akan menggunakan energi spasial untuk mengangkut sebagian dari tubuh yang rusak ke ruang lain. Meskipun sepertinya mereka telah pulih, itu belum lengkap. Duo Dewa Suci Iblis juga menyadari apa yang sedang terjadi. Setiap kali Dewa Kuno Luoling menyerang mereka, mereka akan kehilangan sebagian dari tubuh abadi samsara mereka. Tidak heran saya merasa seperti saya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari tubuh ini. Jadi itulah yang terjadi. Ekspresi pria berotot itu menjadi gelap. Meskipun Dewa Kuno musim semi-nether tidak terlalu peduli dengan tubuh tertentu ini, jika kedua tubuh ini bekerja bersama kalah dari Dewa Kuno Luoling, itu akan terlalu memalukan. Bagus, saya tidak berpikir bahwa Dewa Kuno Luoling akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan kedua tubuh abadi samsara ini. Zhao Feng dalam hati bersorak. Bagaimanapun, kedua tubuh abadi samsara ini berada di puncak peringkat 8 dan hampir tidak bisa dibunuh. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya Dewa Kuno Tanah Suci Ruang Waktu Luoling. Dia akan menjadi kunci untuk menyelamatkan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng memfokuskan matanya dan mulai mengedarkan maksud ruang waktu. Berdengung, desir, jubah ruang waktunya tiba-tiba melambai, melepaskan lapisan cahaya tembus pandang yang menyelimuti duo Dewa Suci Iblis. Penghalang ruang waktu. The Space-Time Barrier adalah skill pertahanan dari Space-Time Robe. Setiap musuh atau serangan yang mendekat akan terpengaruh oleh Space-Time Intent, kekuatan mereka berkurang dan kecepatan mereka melambat. Tapi Space-Time Barrier juga bisa digunakan untuk menelan seseorang, memenjarakan mereka dengan cara yang mirip dengan Space-Time Seal. Langkah yang bagus. Dewa Kuno Luoling segera mulai bekerja dengan Zhao Feng, memperkuat kekuatan tekniknya. Di saat yang sama, pedang peraknya melepaskan serangkaian serangan. Bila energi spasial yang mempesona memenuhi langit dan mengelilingi duo Dewa Suci Iblis. Ketika bila spasial ini menghilang, Zhao Feng melihat bahwa tubuh Dewa Suci Iblis Duo sangat compang camping sehingga mereka tidak bisa lagi pulih. Ini karena bagian tubuh mereka telah dipindahkan ke tempat lain oleh Dewa Kuno Luoling. Mata samsara harus mengerahkan kekuatan yang luar biasa untuk memulihkan potongan-potongan ini. Namun, jelas bahwa ini bukan yang direncanakan Dewa Kuno Nether Spring.
Bagus, Anda benar-benar menghancurkan dua tubuh abadi samsara saya. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Raungan keluar dari mulut duo dewa suci iblis. Ini jelas kata-kata dewa kuno Nether Spring. Kamu punya kesempatan untuk kabur lebih awal, tapi sekarang, aku akan menguburmu di tempat ini. Iblis Saint God Duo meludah. Di dalam aula rahasia, mata dewa kuno Nether Spring of Samsara mulai berputar. Lingkaran cahaya suram yang sepertinya mengarah ke dunia bawah terbentuk di udara. Suara mendesing. Sosok merah dengan tubuh manusia dan kepala naga menyerbu keluar. Ia memiliki dua sayap di punggungnya dan ekor naga. Peringkat 9 tubuh abadi samsara. Melalui mata iblis mendalam dewa kuno, Zhao Feng bisa melihat segalanya. Tapi Zhao Feng tidak mundur saat melihat ini. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Tubuh abadi samsara peringkat 9 dibebankan keluar dari aula rahasia. Sebuah kesempatan. Mata kiri Zhao Feng segera mulai berdebar dengan Eye Intent. Pada saat ini, segel pada bola perak mimpi di dimensi mata dewa miliknya benar-benar terlepas. Energi asal dalam bola perak yang melamun, yang diliputi oleh aura mata dewa, dapat dengan mudah diperhatikan oleh orang lain. Jadi, Zhao Feng biasanya menyimpan energi asal ini tersegel. Energi ini, dewa kuno Luo Ling tercengang. Eyes of Space-Time-nya bergetar hebat barusan. Energi yang membuat mata ruang waktu bergidik sangat familiar baginya. Itu sangat mirip dengan energi yang dia rasakan ketika berada di depan proyeksi dewa ruang waktu. Saat ini, di aula rahasia, dewa kuno Nether Spring tiba-tiba merasa seperti dewa yang tinggi di atas sedang memandang rendah padanya. Energi ini membuat Eyes of Samsara miliknya menggigil. Apa yang sedang terjadi? Dewa kuno Nether Spring menoleh karena terkejut. Di bagian atas aula rahasia, mata perak yang mengalir dengan ribuan warna berbeda telah muncul. Mata perak yang melamun ini benar-benar besar seperti itu telah menjadi langit-langit aula, dan memancarkan aura yang mendominasi dan kuno. Astaga, apa itu? Mata itu sangat aneh. Operator di tanah tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Mereka sangat akrab dengan garis keturunan dari 8 mata dewa agung, dan inilah tepatnya alasan mereka sangat terkejut ketika mereka melihat mata perak besar yang melamun. Siapa ini? Pikiran dewa kuno Nether Spring bergetar karena terkejut. Mata perak yang melamun ini membuat mata samsaranya bergetar ketakutan secara naluriah. Dia bahkan bisa merasakan aura mata dewa. Dewa kuno Nether Spring bahkan percaya sejenak bahwa kekuatan dewa mata dewa telah melampaui ruang untuk turun di aula ini. Tapi mata perak yang melamun ini bukanlah salah satu dari 8 mata dewa agung yang dia kenal. Saat mata itu muncul, ia mulai mengumpulkan petir beraneka warna yang tak terhitung jumlahnya. HMPH, serangan yang sangat lemah. Pecah. Dewa kuno Nether Spring menghilangkan keterkejutannya. Mencibir, dia segera menyerang. Meskipun mata perak yang melamun ini memiliki aura yang menakjubkan, maksud mata yang dipancarkannya tidak terlalu kuat sama sekali, dan kekuatan teknik garis keturunan mata ini tampak agak biasa-biasa saja. Dua mata dewa kuno Nether Spring mengumpulkan maksud mata dan melepaskan bola energi suram. Oh tidak, tiba-tiba, dewa kuno Nether Spring meringis. Dia akhirnya menyadari bahwa mata perak yang melamun tidak mengarah padanya, tetapi kotak kristal berisi cairan emas dan perak di belakangnya. Kucing pencuri kecil itu membuka matanya yang hitam pekat dan menunjukkan senyuman puas. Pusaran Eye Intent muncul di atas kotak kristal. Sesaat kemudian, pedang petir ditembakkan. Kesengsaraan energi petir bercampur dengan energi asal dari mata spiritual dewa dengan mudah memotong lubang di kotak kristal. Setelah melepaskan serangan ini, mata perak yang melamun menghilang. Dalam sekejap, kucing kecil pencuri itu menghilang dari kotak kristal. Tubuh kurus dan langsing kucing pencuri kecil itu mulai melompat-lompat di dalam aula. Kucing peninggalan surga, dewa kuno Nether Spring tercengang. Masalah kucing warisan surga telah dilaporkan kepada atasannya. Jika dia membiarkan kucing warisan surga melarikan diri sekarang, dia akan menerima banyak kesalahan. Elder Nether Spring, faktor garis keturunan di kucing legasi surga ini telah diaktifkan, kata seorang operator. Meski begitu, dia tetap tidak bisa kabur. Dewa kuno Nether Spring tercengang, dan kemudian dia dengan dingin mendengus. The Eye of Samsara agak kurang dalam kecepatan dan kecakapan tempur, dan mengingat kemampuan legendaris dari Heaven's Legacy Chat, Ancient God Nether Spring merasa lebih baik aman daripada menyesal dan memanggil robotnya. Sebuah robot hitam pekat yang memegang dua pedang emas segera muncul.
Robot Dewa Kuno Nether Spring juga memiliki kekuatan Dewa Kuno peringkat 9. Dengan dirinya dan robot yang bekerja bersama, bahkan kucing warisan surga yang licik dan lihai tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Dewa Kuno Nether Spring tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakjubkan serta aura mata dewa. Dia segera menoleh karena terkejut. Dia melihat bahwa kelompok iblis mendalam Dewa Kuno telah mengaktifkan seni penggabungan mata dewa. Kalian berlima telah melakukannya dengan baik. Bantu saya menangkap kucing peninggalan surga. Dewa Kuno Nether Spring segera berteriak. Mata perak yang melamun tiba-tiba muncul dan menyebabkan kucing peninggalan surga melarikan diri. Hal ini menyebabkan Dewa Kuno Nether Spring sejenak melupakan kelompok Dewa Kuno mendalam iblis. Dia sekarang senang melihat bahwa mereka telah mengaktifkan seni penggabungan mata dewa. Kekuatan seni rahasia ini sempurna untuk menahan kucing pencuri kecil itu. Iya, kelompok 5 Dewa Kuno mendalam iblis segera menjawab. Bola energi yang kabur di atas kepala mereka menghasilkan 2 rantai besar. Rantai ini lebih dari 10 kali lebih tebal dari rantai yang mereka gunakan di reruntuhan perlombaan legasi surga. Saat kedua rantai ini muncul, mereka menembak ke arah Dewa Kuno Nether Spring. Apa? Kamu, Dewa Kuno musim semi-nether tidak akan pernah membayangkan bahwa anggota Balai Setan Surgawi tiba-tiba akan menyerangnya. Meskipun dia adalah Dewa Kuno peringkat 9, dia tertangkap basah dan dijerat oleh 2 rantai. Tempat di mana rantai menyentuh tubuhnya menunjukkan retakan dan sepertinya akan hancur. Apa yang sedang terjadi? Mereka, semua operator di aula memucat. Tangkap kucing warisan surga, Dewa Kuno Nether Spring meraung. Meskipun dia untuk sementara ditahan oleh seni penggabungan mata dewa, dia masih bisa memerintahkan robotnya. Suara mendesing, otomat peringkat 9 mencengkeram 2 pedang emasnya dan menembak ke arah kucing pencuri kecil itu sebagai garis hitam.